Judul, ibu saya mengumumkan di depan 52 orang bahwa saya tidak pernah membantu mereka. Saya langsung pergi. Nama saya Raffi, anak kedua dari 3 bersaudara. Sejak kecil, saya selalu merasa seperti bayangan di rumah sendiri. Kakak saya, Nadia, adalah kebanggaan ibu. Dia cantik, pintar, dan selalu tahu cara berbicara manis di depan orang. Adik saya, Arfan, masih kecil waktu itu, dan semua kasih sayang seakan hanya tertuju padanya. Saya tumbuh dengan keheningan yang panjang, belajar untuk menahan diri setiap kali ingin didengar. Ibu saya, Bu Rini, adalah wanita kuat dan keras kepala. Ia membesarkan kami sendirian setelah ayah meninggalkan rumah saat saya berusia 9 tahun. Tapi entah kenapa, dari semua anaknya, hanya saya yang selalu dianggap sebagai beban. Saya masih ingat malam ketika ibu memarahi saya karena nilai sekolah saya turun. Nadia saja bisa dapat nilai sempurna. Kenapa kamu tidak bisa? Katanya dengan nada yang menusuk. Saya ingin menjawab, tapi setiap kata yang keluar dari mulut saya selalu dianggap alasan. Sejak saat itu, saya berhenti mencoba menjelaskan diri. Saya belajar bekerja diam-diam, membantu di warung kecil ibu setiap sore. Saya mencuci piring, mengangkat galon, bahkan menjemput adik dari sekolah tanpa diminta. Tapi setiap kali ibu berbicara dengan tetangga, seolah semua itu tak pernah ada. Raffi itu susah diatur. Tidak seperti kakaknya. Begitu katanya sambil tertawa kecil. Saya pura-pura tidak mendengar. Tapi hati saya remuk sedikit demi sedikit. Ketika saya beranjak dewasa, hubungan kami semakin renggang. Saya mulai bekerja di kota lain, berharap jarak bisa membuat kami lebih tenang satu sama lain. Saya kirim uang setiap bulan untuk membantu kebutuhan rumah, tapi jarang ada ucapan terima kasih. Kadang, malah ada pesan singkat dari ibu, uangmu sudah masuk. Tapi tolong jangan lupa, Arfan butuh biaya tambahan. Tak pernah ada, terima kasih. Tak pernah ada, apa kabar? Meski begitu, saya selalu datang setiap lebaran. Duduk di ruang tamu yang sama, mendengar cerita ibu tentang Nadia yang baru dipromosikan, tentang Arfan yang diterima di universitas favorit. Sementara saya, hanya tersenyum dan berkata, Alhamdulillah. Dalam hati, saya tahu, saya hanya tamu di rumah sendiri. Sampai suatu hari, ibu mengabari lewat pesan bahwa akan ada acara besar. Ulang tahunnya yang ke-60. Ia berkata, semua keluarga akan datang, bahkan keluarga jauh dari luar kota. Kamu harus hadir, Raffi. Saya sempat ragu, tapi kemudian saya pikir, mungkin ini kesempatan untuk memperbaiki hubungan kami. Saya bahkan mengambil cuti 3 hari dari pekerjaan, membeli kue mahal, dan menyiapkan hadiah kecil, sebuah syal sutra yang saya tahu ibu sukai. Hari itu akhirnya tiba. Rumah penuh sesak dengan tamu. Saya menghitung, sekitar 52 orang hadir. Semua tertawa, berbagi cerita, menikmati makanan yang melimpah. Saya melihat ibu tampak bahagia. Jujur, pemandangan itu membuat saya ikut tersenyum. Untuk sesaat, saya merasa seperti anak kecil lagi. Tapi semua berubah ketika ibu berdiri di tengah ruangan, memegang mikrofon. Ia mulai berterima kasih kepada semua yang hadir, berbicara tentang perjuangannya membesarkan anak-anak sendirian. Semua mata tertuju padanya, kagum dan penuh hormat. Kemudian ia berkata dengan suara lantang, selama ini, hanya Nadia dan Arfan yang selalu ada untuk saya. Mereka membantu, mereka perhatian. Sementara Raffi, dia jarang sekali membantu kami. Bahkan ketika kami butuh, dia lebih sibuk dengan dunianya sendiri. Suasana langsung sunyi. Saya merasa darah saya berhenti mengalir. Semua orang menatap saya. Beberapa bahkan berbisik pelan, seolah baru tahu sesuatu yang memalukan. Saya ingin tertawa, tapi tenggorokan saya kering. Saya ingin berbicara, menjelaskan semua yang telah saya lakukan selama ini. Tapi bibir saya hanya bergetar tanpa suara. Ibu tersenyum,
seolah tidak sadar bahwa setiap kata barusan adalah belati yang menancap di dada saya. Nadia menunduk, pura-pura tidak melihat ke arahku. Arfan hanya memainkan sendoknya, gugup. Saya tahu mereka juga terkejut, tapi tidak ada yang berani membela. Saya berdiri perlahan. Semua mata mengikuti gerakanku. Saya ingin berkata sesuatu, tapi saya tahu, percuma. Seumur hidup saya sudah mencoba menjelaskan, dan tidak pernah didengar. Jadi saya hanya berkata pelan, hampir seperti bisikan, "Baik, Bu. Terima kasih atas kejujurannya." Lalu saya berbalik, mengambil jaket, dan berjalan keluar dari rumah. Langkah saya berat, tapi hati saya lebih berat lagi. Udara malam menyambut saya dengan dingin yang menusuk. Tapi entah kenapa, rasanya lebih hangat daripada tinggal di ruangan penuh tatapan itu. Saya berjalan tanpa arah malam itu. Langit tampak berat, seperti menahan hujan yang tidak pernah turun. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya ke aspal yang lembab, sementara di dada saya ada sesuatu yang terasa pecah. Bukan suara, bukan tangis, tapi sesuatu yang jauh lebih sunyi dari keduanya. Saya berhenti di taman kecil di dekat rumah. Tempat itu dulu sering saya kunjungi waktu kecil, ketika semuanya masih sederhana. Saat ibu masih tersenyum tanpa penilaian, saat saya masih percaya bahwa cinta keluarga adalah hal yang paling murni di dunia. Sekarang, tempat itu terasa asing, seolah ikut menatap saya dengan diam yang dingin. Telepon saya bergetar. Pesan dari Nadia muncul di layar. "Raffi, maaf, ibu mungkin tidak bermaksud begitu." Saya membaca pesan itu berulang-ulang, lalu hanya membalas, "Tidak apa-apa." Padahal, dalam hati saya tahu, semuanya tidak akan pernah sama lagi. Saya duduk lama, mendengarkan suara jangkrik dan angin yang menggesek dedaunan. Rasanya sepi, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, saya merasa bebas. Bebas dari peran yang selalu dipaksa ibu pada saya, si anak yang gagal, si beban keluarga, si tak berguna. Malam itu, saya memutuskan untuk tidak kembali ke rumah ibu. Saya menyewa kamar kecil di pinggiran kota. Tempatnya sederhana, tapi tenang. Tidak ada suara omelan, tidak ada tatapan penuh penilaian. Hanya saya dan dinding yang bisu, tapi jujur. Hari-hari berikutnya, saya bekerja lebih keras dari biasanya. Saya menenggelamkan diri dalam pekerjaan, mencoba melupakan peristiwa itu. Namun setiap malam, saat menutup mata, saya masih bisa mendengar suara ibu di depan 52 orang itu, mengucapkan kalimat yang tak akan pernah bisa saya hapus dari ingatan. Suatu pagi, saya menerima pesan dari Arfan. "Kak, ibu jatuh sakit. Mungkin kamu bisa datang?" Saya menatap layar lama sekali. Ada bagian dari diri saya yang ingin segera berlari pulang, tapi ada juga bagian lain yang takut. Takut kembali hanya untuk dilukai lagi. Saya akhirnya datang. Rumah itu masih sama, tapi rasanya berbeda. Nadia menyambut saya di depan pintu. Matanya sembab, wajahnya lelah. Ibu di kamar. Dia tidak mau bicara dengan siapapun, katanya pelan. Saya masuk perlahan. Ibu berbaring di ranjang, terlihat jauh lebih tua dari terakhir kali saya melihatnya. Ketika mata kami bertemu, suasana di dalam kamar seolah membeku. Saya tidak tahu harus berkata apa. "Ibu," suara saya pecah di tengah udara. Ibu tidak menjawab, hanya menatap saya lama. Ada sesuatu di matanya, bukan kemarahan, tapi juga bukan kasih. Mungkin penyesalan, mungkin kebingungan. Saya tidak tahu. Setelah beberapa saat, ia berkata lirih, "Kamu datang juga." Saya mengangguk. Arfan bilang ibu sakit. Saya cuma ingin memastikan ibu baik-baik saja. Dia menarik napas panjang. Saya tidak butuh dikasihani. Kata-kata itu menusuk, tapi saya tidak terkejut. Saya hanya menatap lantai, berusaha menahan diri. Saya tidak mengasihani, Bu. Saya cuma peduli. Dia menutup matanya sejenak. "Kamu marah waktu itu?" Saya menghela napas pelan. Saya kecewa. Tapi marah, mungkin iya.
Karena saya tidak mengerti kenapa ibu mengatakan hal seperti itu di depan semua orang. Ibu hanya bicara apa adanya, katanya dingin. Kamu jarang pulang, jarang ikut membantu seperti kakakmu. Saya menatapnya dalam-dalam. Tapi ibu tahu saya selalu kirim uang. Saya bantu tanpa perlu diumumkan. Apa itu tidak cukup? Ibu menatap keluar jendela. Uang tidak bisa menggantikan kehadiran. Dan penghinaan tidak bisa menggantikan cinta, jawab saya spontan. Keheningan turun di antara kami. Untuk pertama kalinya, saya berani berkata jujur pada ibu tanpa rasa takut. Beberapa menit berlalu. Ibu tidak menatap saya, tapi saya tahu kata-kata saya menancap. Ia menggigit bibirnya, lalu pelan-pelan berkata, "Mungkin, ibu terlalu keras pada kamu." Saya menatapnya, kaget. Kalimat itu, sesederhana apapun, terasa seperti sesuatu yang sudah saya tunggu sepanjang hidup. Saya tidak butuh ibu sempurna, jawab saya pelan. Saya cuma butuh ibu mau melihat saya. Air mata mengalir di pipinya. Itu pertama kalinya saya melihat ibu menangis di depan saya. Hari itu, saya tinggal di rumah cukup lama. Saya membantu menyiapkan makanan, berbincang dengan Nadia dan Arfan. Untuk pertama kalinya, kami duduk bersama tanpa membicarakan siapa yang lebih baik, siapa yang lebih berguna. Tapi kedamaian itu tidak bertahan lama. Beberapa minggu kemudian, kabar buruk datang. Ibu kembali dirawat di rumah sakit karena komplikasi. Saya bergegas datang, berharap masih sempat berbicara lebih banyak dengannya. Ketika saya tiba, Nadia menangis di ruang tunggu. Dokter bilang, kondisinya menurun cepat. Saya masuk ke ruang perawatan. Ibu terbaring lemah, wajahnya pucat. Tapi ketika melihat saya, ia tersenyum samar. "Raffi," saya memegang tangannya. "Ibu, saya di sini." Ia berbisik lirih, "Maafkan ibu, kalau selama ini salah." Saya menahan tangis. "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Bu. Saya cuma ingin ibu tahu, saya selalu mencintai ibu, meski ibu tidak pernah melihatnya." Ibu menutup mata, dan untuk pertama kalinya, saya melihat kedamaian di wajahnya. Beberapa jam kemudian, ia pergi dengan tenang. Hari-hari setelah itu terasa hampa. Rumah menjadi sunyi, seolah kehilangan napasnya. Nadia dan Arfan sibuk mengurus pemakaman, sementara saya duduk di sudut ruangan, menatap kursi tempat ibu dulu sering duduk sambil menatap saya dengan dingin. Kini kursi itu kosong, tapi entah kenapa, saya masih bisa merasakan kehadirannya. Beberapa tamu datang, termasuk beberapa orang dari acara ulang tahun itu. Mereka menatap saya berbeda kali ini, ada rasa bersalah di mata mereka. Salah satu dari mereka mendekat dan berkata, "Kami baru tahu, selama ini kamu yang bantu banyak. Ibumu cerita sebelum dia sakit parah." Saya hanya tersenyum samar. Tidak ada gunanya membuktikan apapun sekarang. Yang penting, ibu akhirnya tahu kebenaran itu sendiri. Setelah pemakaman, saya duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto keluarga di dinding. Wajah ibu di sana tersenyum, senyum yang dulu sulit saya pahami, tapi sekarang terasa hangat. Nadia datang menghampiri saya. "Raffi," katanya pelan, "ibu sempat meninggalkan surat untukmu." Saya menatapnya kaget. "Surat?" Dia mengangguk dan menyerahkan amplop kecil berwarna krem. Tangan saya gemetar saat membukanya. Tulisan tangan ibu yang rapi menyapa mata saya. "Raffi, mungkin ibu tidak pernah jadi sosok yang kamu harapkan. Tapi setiap kali kamu kirim uang, setiap kali kamu pulang diam-diam, ibu tahu kamu peduli. Ibu hanya tidak tahu cara menunjukkan rasa sayang. Ibu bangga padamu, walau ibu tidak pernah mengatakannya." Air mata saya jatuh tanpa bisa ditahan. Surat itu singkat, tapi lebih berarti dari semua kata yang pernah saya dengar darinya seumur hidup. Saya menatap keluar jendela, tempat cahaya senja jatuh lembut di halaman rumah. Untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar damai. Saya sadar, cinta keluarga tidak selalu terlihat dalam bentuk yang indah. Kadang,
Ia datang terlambat, melalui luka, air mata, dan kehilangan. Tapi meski begitu, ia tetap nyata. Malam itu, saya menyalakan lilin kecil di meja, di samping foto ibu. "Terima kasih, Bu," bisik saya. Akhirnya ibu melihat saya. Dan di tengah keheningan, saya merasa seperti ada hembusan lembut yang membelai bahu saya. Seolah ibu menjawab dari tempat yang jauh. "Ibu selalu melihatmu, Raffi. Selalu." Setelah pemakaman itu berlalu, kehidupan terasa seperti berhenti di satu titik. Tidak ada lagi suara ibu di dapur. Tidak ada lagi aroma masakan yang memenuhi rumah setiap sore. Yang tersisa hanyalah keheningan, keheningan yang menusuk sampai ke tulang. Saya memutuskan untuk tinggal beberapa minggu di rumah keluarga. Nadia memintanya dengan lembut, katanya ia tidak mau sendirian di rumah besar itu. Arfan pun lebih sering pulang, seolah mencoba mengisi ruang kosong yang ditinggalkan ibu. Setiap pagi, saya bangun dan membuat teh seperti yang biasa ibu lakukan. Awalnya terasa aneh, tapi entah kenapa, ritual kecil itu membuat saya merasa dekat dengannya. Dalam kehangatan uap teh, saya seperti bisa mendengar suaranya lagi. Pelan, lembut, berbeda dari yang dulu saya kenal. Nadia sering duduk di beranda, sambil memandangi langit. "Aku baru sadar, Raffi," katanya suatu sore, "ibu keras karena dia takut kehilangan. Dia ingin semua terlihat sempurna." Saya mengangguk. Mungkin, tapi dalam usahanya menjaga semuanya tetap sempurna, dia justru kehilangan hal yang paling penting. Kita. Kami terdiam lama. Angin sore berhembus, membawa suara azan dari masjid kecil di ujung jalan. Rasanya damai, tapi juga menyakitkan. Beberapa hari kemudian, Arfan datang membawa kotak besar dari kamar ibu. "Aku nemu ini," katanya, menyerahkan kotak itu pada saya. "Kamu harus lihat." Saya membuka kotaknya perlahan. Di dalamnya ada album foto lama, beberapa surat, dan amplop kecil dengan nama saya tertulis di depannya. Saya membuka amplop itu, menemukan foto kecil saya waktu kecil, sedang memegang piala lomba menggambar. Di balik foto itu tertulis, "Raffi kecilku, mungkin ibu tidak pandai memuji, tapi ibu bangga padamu." Saya menatap tulisan itu lama sekali. Hati saya seperti diremas. Ternyata, di balik dinginnya sikap ibu, ada kasih sayang yang tak pernah berhasil ia tunjukkan. Hari demi hari berlalu, dan perlahan, rumah itu mulai hidup lagi. Nadia mulai menanam bunga di halaman belakang. Arfan memperbaiki pagar yang sudah berkarat. Saya sendiri menghabiskan waktu menulis. Saya menuliskan kenangan, luka, dan segala hal yang dulu tak pernah saya ucapkan. Menulis menjadi cara saya berdamai. Setiap kalimat seperti membuka pintu kecil di dalam hati yang selama ini terkunci rapat. Suatu malam, ketika saya sedang menulis di ruang tamu, Nadia datang membawa 2 cangkir kopi. "Kamu tahu," katanya sambil tersenyum tipis, "ibu selalu baca pesanmu setiap kali kamu kirim uang." Tapi dia pura-pura tidak peduli karena gengsi. Saya tertawa kecil. Itu terdengar seperti ibu banget. Kami tertawa bersama, tapi di balik tawa itu ada tangis yang ditahan. Kami berdua tahu, meski ibu sudah tiada, bayangan dan kenangannya masih kuat di rumah itu. Beberapa minggu kemudian, saya harus kembali ke kota. Saat hendak berangkat, Nadia memeluk saya erat. "Kali ini jangan hilang lama-lama. Ya, rumah ini selalu butuh kamu." Saya tersenyum. "Aku tidak akan pergi terlalu lama. Aku janji." Di perjalanan pulang, saya duduk di bus sambil menatap jendela. Pohon-pohon berganti cepat, seperti ingatan yang berlari di kepala saya. Saya berpikir tentang ibu, tentang bagaimana hidup kadang memberi kita pelajaran dengan cara yang paling menyakitkan. Sesampainya di apartemen, saya menaruh surat ibu di meja kerja. Setiap kali saya merasa ragu atau lelah, saya membaca ulang kalimat itu. "Ibu bangga padamu." Kalimat sederhana yang kini menjadi kekuatan saya. Waktu berlalu.
Saya menulis kisah tentang keluarga kami dan memutuskan untuk mengirimkannya ke sebuah majalah. Tak lama kemudian, cerita itu diterbitkan. Banyak orang menulis pesan kepada saya, mengatakan bahwa mereka juga memiliki hubungan sulit dengan orang tua mereka, tapi kisah saya membuat mereka ingin memperbaiki semuanya. Saya tidak menyangka cerita sederhana tentang luka keluarga bisa menyentuh begitu banyak hati. Tapi mungkin begitulah kekuatan kejujuran. Meski pahit, ia menyembuhkan. Suatu malam, saya bermimpi tentang ibu. Ia duduk di meja makan, mengenakan pakaian yang sama seperti dulu, tersenyum pada saya. Tidak ada kata-kata, hanya senyum. Tapi itu cukup. Saya terbangun dengan air mata di pipi dan hati yang hangat. Saya menatap langit dari jendela kamar. "Terima kasih, Bu," bisik saya. "Akhirnya kita berdamai." Beberapa bulan kemudian, saya kembali ke rumah keluarga. Nadia sudah menikah, Arfan bekerja di luar kota, dan rumah itu kini dijaga oleh penjaga tua. Tapi setiap kali saya datang, saya selalu menyapu halaman, menaruh bunga di dekat foto ibu, dan berbicara seolah dia masih ada. Saya ceritakan semua, tentang pekerjaan, tentang tulisan saya yang makin dikenal, tentang orang-orang yang terinspirasi oleh kisah kami. Dan entah kenapa, setiap kali saya bercerita, angin di sekitar rumah selalu berhembus pelan, seolah ibu mendengarkan. Ada satu hari ketika seorang tetangga lama datang menghampiri saya. "Raffi," katanya, "ibumu sering cerita tentangmu dulu. Dia selalu bilang kamu anak yang kuat." Saya terdiam. "Benarkah?" "Iya," katanya sambil tersenyum. "Dia hanya tidak pandai menunjukkan cintanya." Saya menunduk, menahan haru. Setelah orang itu pergi, saya berdiri lama di depan rumah, menatap langit sore yang memerah. Saya merasa ibu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah menjadi angin, menjadi cahaya, menjadi kenangan yang tak pernah padam. Kini, setiap kali seseorang bertanya pada saya tentang keluarga, saya selalu menjawab dengan tenang, "Kami tidak sempurna, tapi kami saling mencintai dengan cara kami sendiri." Saya tahu, cinta tidak selalu datang dalam bentuk pelukan atau kata-kata lembut. Kadang cinta itu keras, dingin, bahkan melukai. Tapi jika kita cukup sabar untuk melihat lebih dalam, di balik semua itu ada kasih yang tak pernah benar-benar hilang. Dan setiap kali saya menulis cerita baru, saya selalu mulai dengan kalimat yang sama. Ini kisah tentang seorang ibu yang tidak tahu cara mencintai dengan benar, tapi mencintai dengan sepenuh hati. Itulah warisan terbesar yang ia tinggalkan padaku. Bukan rumah, bukan uang, tapi keberanian untuk memahami cinta dalam bentuknya yang paling rumit dan paling nyata. Beberapa tahun berlalu sejak kepergian ibu. Dunia saya berubah, tapi luka itu tak pernah benar-benar sembuh. Hanya tertutup oleh waktu dan kesibukan. Namun suatu hari, semuanya terbuka kembali dengan cara yang tak saya duga. Saya diundang menjadi pembicara di sebuah acara bertema, Kisah Nyata Keluarga dan Pengampunan. Awalnya saya ragu, tapi saat berdiri di panggung itu, memegang mikrofon, melihat ratusan wajah menatap saya tahu, inilah waktunya. Saya membuka cerita saya dari awal, tentang masa kecil, tentang dinginnya rumah yang tanpa pelukan, tentang ucapan ibu di depan 52 orang yang menghancurkan harga diri saya. Setiap kalimat keluar dari dada, berat tapi jujur. Ruangan itu sunyi. Beberapa orang menangis diam-diam. Dulu, saya berkata, saya berpikir ibu adalah musuh saya. Tapi ternyata, ibu hanya manusia yang terluka, dan dia menurunkan lukanya pada saya. Tepuk tangan menggema, tapi bukan tepuk tangan itu yang membuat saya gemetar, melainkan perasaan lega yang mengalir di seluruh tubuh saya. Untuk pertama kalinya, saya berbicara tanpa rasa takut. Setelah acara itu selesai, seorang wanita tua menghampiri saya dengan mata berkaca-kaca. "Nak," katanya pelan, "saya juga punya anak seperti kamu. Mungkin saya juga sudah melukainya. Terima kasih karena sudah membuka mata saya." Saya hanya tersenyum. Dalam hati,
saya merasa ibu saya hidup dalam setiap orang seperti wanita itu. Orang tua yang mencintai tapi tak tahu cara menunjukkan cinta. Ketika saya pulang malam itu, saya melewati taman kecil tempat saya dulu duduk sendirian setelah peristiwa itu. Angin berhembus lembut, dan entah kenapa, saya mendengar suara samar, seolah seseorang berbisik di telinga saya. Akhirnya kamu bebas, Raffi. Saya berhenti melangkah. Air mata mengalir begitu saja. Saya menatap langit, gelap, tapi penuh bintang. Untuk pertama kalinya, saya tidak merasa sendirian lagi. Sejak hari itu, saya menulis bukan hanya untuk menyembuhkan diri, tapi untuk menyembuhkan orang lain. Cerita saya menyebar. Banyak keluarga yang kembali berdamai karena kisah itu. Dan setiap kali saya menulis nama Raffi di bawah tulisan saya tahu nama itu kini membawa makna baru, pengampunan. Beberapa bulan kemudian, saya menanam pohon di halaman rumah lama, tempat ibu dulu sering duduk. Saya menamainya pohon Rini, sesuai nama ibu. Saya berjanji pada diri sendiri, setiap tahun, di hari ulang tahunnya, saya akan datang membawa bunga dan bercerita tentang hal-hal baik yang terjadi. Hari itu pun tiba. Saya berdiri di bawah pohon itu, membawa bunga putih di tangan. Angin sore berembus lembut. Saya menutup mata dan berbisik, "Ibu, terima kasih." Karena luka yang dulu ibu beri, justru membuat saya mengerti arti cinta yang sesungguhnya. Saya membuka mata, menatap matahari yang tenggelam perlahan di ufuk barat. Cahaya oranye menyentuh wajah saya, hangat, damai, seperti pelukan yang selama ini saya rindukan. Dan di sanalah saya tahu, kisah ini tidak lagi tentang rasa sakit, tapi tentang pembebasan. Tentang seorang anak yang akhirnya memaafkan ibunya, dan tentang seorang ibu yang akhirnya melihat anaknya, bahkan dari langit. Karena kadang, cinta terbesar lahir bukan dari kata yang manis, tapi dari luka yang akhirnya disembuhkan oleh waktu. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa untuk klik tombol suka dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aku ingin tahu bagaimana perasaan kalian setelah mendengar kisah Raffi dan ibunya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan drama keluarga penuh emosi dan makna kehidupan nyata seperti ini. Jadi, jangan lupa untuk berlangganan channel kami dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan setiap kisah baru yang kami bagikan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingatlah, setiap keluarga punya kisahnya sendiri, tapi pengampunan selalu jadi akhir yang paling indah.